Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Kita mulai saja ya, karena takutnya nanti tidak tersampaikan semua materi, apalagi nanti kita juga akan berlatih ya, bagaimana mendaftarkan suatu ethical clearance ya ke Komite Etik Penelitian Kesehatan dan bagaimana cara nanti Bapak Ibu bisa melakukannya. Jadi bagian yang juga tidak kalah penting ya ketika kita melihat pendaftaran ya ethical clearance ya atau mendaftarkan uji etik ke Komite Etik Penelitian Kesehatan itu adalah informed consent. Kemarin kita sudah sampaikan informed consent ini adalah suatu proses ya di mana subjek secara sukarela mengkonfirmasi kesediaannya untuk berpartisipasi dalam percobaan tertentu ya. Jadi kalau seandainya nanti Ibu lakukan di komunitas, berarti informed consent-nya ini ditanyakan ke responden. Tetapi kalau seandainya nanti Ibu-Ibu melakukan penelitiannya di rumah sakit, maka tentu nanti yang menjadi informed consent ini mirip dengan informed consent yang ada di rumah sakit. Ya, miripnya artinya responden kita jadikan pasien. Ya, kemudian setelah diberitahu tentang semua aspek percobaan yang relevan dengan keputusan subjek untuk berpartisipasi, baru ya pasien atau responden itu menandatangani. Makanya kita kemarin sampaikan ada persetujuan setelah penjelasan. Nah ini yang hari ini kita coba kuliti ya, bagaimana kita meminta persetujuan responden atau meminta persetujuan pasien untuk mau menandatangani informed consent. Jadi kata kunci dari informed consent itu yang harus Bapak Ibu lakukan nanti ketika di pasca sarjana ini adalah adanya persetujuan setelah penjelasan. Jadi harus kita jelaskan dulu bagaimana cara kita melakukan penelitian, intervensi apa yang kita lakukan kepada responden atau kepada pasien, kemudian apa efek-efek yang ditimbulkan dari kegiatan yang kita lakukan kepada pasien atau responden. Dan itu harus disampaikan terlebih dahulu. Tidak boleh tidak. Ya. Jadi ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, informed consent yang benar itu adalah PSP ini. Ya. Adanya persetujuan setelah penjelasan. Ya, adanya persetujuan setelah penjelasan. Saya tidak sampaikan lagi ini, karena kemarin kita sudah menyampaikannya. Sekarang Bapak Ibu, saya coba memperlihatkan ya kepada Bapak Ibu seperti apa ya bentuk informed consent ya yang ada baik itu di secara klinik ya maupun nanti barangkali secara secara yang kita berikan kepada responden di komunitas ya. Kita akan lihat, kita akan coba bandingkan nanti bagaimana bentuk informed consent yang bisa kita berikan kepada responden atau kepada pasien. Jadi judul kita hari ini itu adalah informed consent ya dan advance directive ya. Karena kalau seandainya kita nanti kita jadikan responden kita itu adalah pasien di rumah sakit. Oke, apa itu tujuan dari informed consent itu? Tujuan dari informed consent itu adalah memproteksi subjek, memproteksi pasien, memproteksi responden sebagai manusia. Atau bisa juga dikatakan informed consent itu mempunyai tujuan untuk seluruh yang menjadi anggota penelitian. Ya, jadi anggota penelitian itu siapa? Yang paling penting di dalam anggota penelitian itu adalah responden. Ya, yang paling penting di dalam anggota penelitian kita itu adalah pasien dan dia sebenarnya yang menjadi subjek penelitian kita. Nah, jadi inilah tujuan daripada informed consent itu. Sekarang, di dalam kita melihat kajian informed consent itu, kita harus melihat apa tujuan kita melakukan riset. Apa tujuan kita melakukan intervensi. Mengapa tujuan itu harus kita lakukan? Jadi itu harus ada, kata-kata itu harus ada di dalam informed consent. Atau persetujuan ya setelah penjelasan yang diberikan kepada responden. Kemudian aktivitasnya apa yang kita lakukan? Jadi aktivitas yang kita lakukan itu harus aktivitas yang jelas, ya. Aktivitas yang lengkap, ya, ketika kita melakukan informed consent kepada responden. Jadi aktivitas kalau seandainya penelitiannya observasional, aktivitas apa yang dilakukan?
misalnya pengumpulan data melalui survei misalnya, pengumpulan data menggunakan angket misalnya, atau pengumpulan data menggunakan borang wawancara. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang saya sebutkan tadi, baik itu observasi, kemudian angket, kemudian borang wawancara, itu dinamakan dengan instrumen penelitian. Tolong diingat. Jadi, angket, kemudian borang wawancara, kemudian lembar observasi, itu dinamakan dengan instrumen penelitian. Di dalam 3 itu nanti ada kuesioner ya, atau pertanyaan penelitian. Artinya kuesioner itu ada di lembar wawancara atau borang wawancara, ada di lembar observasi, kemudian juga ada di lembar angket. Tolong ini jangan salah-salah pengertian lagi. Oh, penelitiannya pakai apa? Pakai kuesioner. Itu salah itu ya. Semua itu ada di dalam instrumen penelitian. Jadi kuesioner itu sebenarnya bahasa kitanya adalah daftar pertanyaan. Kalau dia observasional berarti daftar pernyataan. Tolong diingat ini. Jangan, saya kemarin itu pakai kuesioner di dalam penelitian. Itu salah ya. Kuesioner itu saja artinya adalah daftar pertanyaan. Tetapi yang benar, kalau seandainya kita penelitian menggunakan observasional berarti kita menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ada kuesioner di dalamnya. Kalau seandainya kita melakukan wawancara, maka instrumen penelitian kita adalah borang atau lembar wawancara. Di dalam borang wawancara atau lembar wawancara ada kuesioner di dalamnya. Yang ketiga, ketika kita menggunakan instrumen penelitian itu berupa angket, maka di dalam angket juga ada kuesioner. Kuesionernya itu adalah kuesioner angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijawab oleh responden. Tolong diingat ini, jangan kacau definisi ini. Artinya kalau kita menggunakan lembar observasi, yang mengisinya adalah peneliti. Jadi kuesioner yang kita bikin di dalam lembar observasi, yang mengisinya kita peneliti. Kalau seandainya instrumen kita dalam bentuk borang wawancara, maka yang mengisi borang wawancara itu adalah peneliti. Kita bertanya kepada responden. Kuesioner dalam bentuk lembar wawancara itu yang mengisi adalah peneliti. Tetapi ketiga, ketika kita menggunakan angket yang berisi kuesioner, pertanyaan dalam bentuk angket, yang mengisi tidak peneliti lagi, tetapi yang mengisi adalah responden atau pasien. Paham Bapak Ibu itu membedakannya? Jadi jangan dijawab ya ketika ujian nanti, ujian sidang hasil atau sidang proposal ya. Apa instrumennya? Instrumennya adalah kuesioner. Itu salah itu ya. Karena kuesioner itu sendiri adalah daftar pertanyaan. Tetapi apa yang menjadi instrumen penelitiannya? Instrumen penelitian itu adalah angket, lembar observasi, atau lembar wawancara. Nah, itu yang merupakan instrumen penelitian. Ini mohon diingat ya, mohon dipahami, jangan salah lagi ya. Nah, itu ada di dalam activity ini ya. Jadi semua yang menjadi rangkuman kita untuk pengambilan data itu harus ada di dalam activity ini. Jadi misalnya kita menggunakan tadi yang saya sampaikan ya, penelitiannya berupa observasi. Maka di dalamnya ada lembar observasi, ada pernyataan ya yang diisi oleh peneliti. Aktivitasnya seperti apa? Ya, observasinya bagaimana? Langkah-langkah observasinya seperti apa? Itu ada di dalam activity. Ya, dan ini harus ada juga di dalam informed consent tadi. Persetujuan setelah penjelasan tadi. Kemudian di dalam detail ya informed consent ini juga ada ekspektasinya. Jadi ekspektasi yang kita ingin dapatkan itu apa-apa saja nanti di dalam kita melakukan informed consent. Misalnya nanti kalau seandainya penelitiannya dalam bentuk intervensi, ekspektasinya nanti misalnya kalau seandainya ingin mengurangi nyeri pasien ya post operasi misalnya, maka ekspektasinya itu adalah nyerinya hilang. Nah, tapi hati-hati juga, saya sudah sampaikan kemarin, ketika kita melakukan suatu treatment menggunakan non-farmakologis, itu tidak sebagai kuratif utama, hanya sebagai kuratif penunjang. Jangan pula disampaikan nanti ya ketika informed consent, dengan melakukan terapi ini nanti hilang semua nyeri, enggak seperti itu juga ya. Tetap harus ada nanti
kuratif utama untuk menghilangkan nyeri itu. Ya, jadi ekspektasinya juga harus kita dapatkan dan kita harus tuliskan di dalam inform consent tersebut. Ya. Kemudian provide details of the study itu yang keempat itu adalah risikonya apa-apa saja juga harus kita sampaikan. Misalnya ya, intervensi yang kita lakukan ke responden nanti akan responden merasakan rasa tidak nyaman, sampaikan di dalam inform consent itu. Ya, atau apapun yang akan terjadi ketika kita melakukan intervensi ke pasien, itu harus kita sampaikan kepada responden apa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh responden. Atau keuntungan misalnya, ketika kita melakukan suatu intervensi kepada responden, responden akan mendapatkan keuntungan apa misalnya ya. Misalnya kita memberikan terapi nyaman misalnya. Nanti responden akan mendapatkan rasa nyaman, sampaikan di dalam inform consent itu. Kemudian juga harus ada timeline yang kelima ya. Timeline ini waktunya harus disebutkan di dalam inform consent. Ya, intervensi misalnya dilakukan 2-3 hari. Setelah itu ada jeda, kemudian dilakukan lagi 2-3 hari misalnya. Itu ada timeline ya, yang kelima. Kemudian ada juga option yang harus disampaikan di dalam inform consent itu. Apa contoh option ini? Misalnya ketika responden merasakan tidak nyaman, responden bisa out dari penelitian yang kita lakukan. Itu adalah opsi yang bisa kita sampaikan kepada responden melalui inform consent. Ya, nah ini hal-hal yang perlu kita ingatkan kepada responden ya, ketika kita menyampaikan inform consent. Dan ini adalah sebenarnya adalah tujuan dari inform consent tersebut. Kemudian selanjutnya, tujuan dari inform consent itu adalah stimulate discussion of question and provide answer and clarification. Ya, jadi kita bisa mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Kemudian jawaban-jawaban responden itu juga kita sudah bisa kategorikan. Makanya di dalam inform consent itu ya kita memberikan pernyataan atau pertanyaan yang singkat, padat, jelas kepada responden sehingga responden nanti bisa menjawab dengan sangat gampang. Sehingga kita sebagai peneliti dengan menggunakan inform consent ini ya sudah tertata ya apa yang ingin didapatkan dari responden. Ya, selanjutnya tujuan dari inform consent itu adalah obtain signature for documentation of consent. Jadi bagian yang terpenting di dalam inform consent itu adalah responden atau pasien menandatangani inform consent. Setelah kita sampaikan ya seluruh ya segala sesuatu tentang penelitian. Setelah disetujui oleh responden, baru responden atau pasien menandatangani. Nah, inilah sebenarnya tujuan daripada inform consent itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya kalau seandainya inform consent itu sudah sesuai dengan aturan yang benar, maka dia bisa menjadi guidance ya, from regulation and guidance ya. Dia merupakan fondasi langkah-langkah fondasi utama ketika kita melakukan penelitian. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan kepada responden atau kepada pasien apa yang akan kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, kemudian seluruh risk ya, seluruh invasif yang kita lakukan kepada pasien sudah kita sampaikan, kepada responden sudah kita sampaikan, kemudian benefitnya juga sudah kita sampaikan, maka dia menjadi foundation step ya. Jadi dia menjadi langkah utama atau langkah awal agar segala sesuatu yang kita rumuskan di dalam penelitian itu dapat terlaksana dengan baik. Maka ini akan dinamakan dengan langkah-langkah ya atau tata cara yang sudah sangat baik ya, sehingga nanti kita sampai ke tujuan ya, mulai dari atas ya ke bawah ya, dia merupakan anak tangga sehingga tujuan kita untuk mendapatkan informasi yang utuh dari pasien atau responden kita dapatkan, dan dia menjadi suatu regulasi dan juga sebagai suatu pedoman ya atau guidance sehingga kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan di dalam penelitian. Nah, itu fungsi dari inform consent. Inform consent ini sebenarnya adalah bagian terpenting ya di dalam kita ingin mendapatkan informasi utuh dari pasien. Ketika dia sudah menandatangani inform consent, maka artinya pasien sudah berkomitmen untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi hak kita sebagai peneliti. Dan
responden atau pasien mendapatkan kewajiban ya dari apa yang harus dia dapatkan dari kita. Ya, makanya kemarin kita sudah bahas ya, ada juga barangkali semacam imbal jasa ya yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan, kemarin sudah kita bahas, yang bisa diterima oleh pasien atau responden. Sekarang di dalam informed consent itu dasarnya itu apa ya? Ini saya perlihatkan bagaimana kalau seandainya penelitian itu kita lakukan di rumah sakit. Dan informed consent itu dasarnya itu adalah dia sebagai hak otonom pasien. Jadi informed consent itu hak otonom pasien. Kalau kita melakukan risetnya di rumah sakit, ya. Informed consent itu ya biasanya kalau pasien di rumah sakit itu selalu diberikan oleh dokter untuk menandatangani ya tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh dokter. Begitu juga ya ketika kita melakukan penelitian, maka dia juga merupakan hak otonom dari pasien. Kemudian ada dasarnya itu adalah right to self-determination. Ya, jadi dia adalah cara-cara baik yang bisa dilakukan kepada responden atau kepada pasien. Itu adalah informed consent. Dia adalah proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan tidak akan dilakukan terhadap pasien. Makanya tadi di dalam informed consent itu sudah harus jelas ya apa yang dilakukan, A, B, C, D. Apa yang tidak boleh dilakukan, ada A, B, C, D. Sehingga nanti dengan informed consent yang utuh dan telah kita sampaikan kepada responden, maka responden nanti sudah tahu ya apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia dapatkan. Seperti itu. Nah, itu yang dasar dari informed consent itu ya. Kemudian juga ada persetujuan sepihak atas layanan yang ditawarkan ya setelah terinformasi. Ya, PSP tadi. Jadi ada persetujuan sepihak nanti. Misalnya ada satu kasus ya, responden misalnya ada suatu gejala aneh misalnya di dalam tubuhnya. Ketika kita melakukan intervensi, ya, ketika kita melakukan intervensi, oke, maaf ya ada suara tadi ya. Ketika kita melakukan intervensi ada sesuatu yang dia inginkan, maka ada persetujuan sepihak ya atas layanan yang ditawarkan ya setelah terinformasi. Jadi ingat ya, informed consent yang terbaik itu adalah persetujuan setelah penjelasan ya. Ini tolong diingat. Kemudian di sini ada disampaikan patient with substantial understanding and its substantial absence of control by others intentionally alters a healthcare professional to do something. Ya, jadi nanti di sini pasien ya atau responden harus memahami segala tindakan yang kita lakukan. Ya, makanya PSP itu penting. Ya, persetujuan yang sudah ditandatangani oleh pasien atau responden itu harus dipahami langsung oleh responden atau pasien, karena dialah yang menjadi subjek kita. Ya, apalagi untuk healthcare ya, pertolongan kesehatan ya. Jadi pertolongan kesehatan yang profesional yang kita lakukan itu harusnya responden atau pasien memahami tindakan-tindakan apa yang ia dapatkan nanti. Terutama kalau seandainya kita melakukan tindakan invasif ya. Ingat ya, di dalam kita melakukan kuratif itu ada dua tindakan yang bisa kita lakukan kepada pasien ya. Yang pertama, tindakan invasif. Tindakan invasif itu adalah tindakan memberikan efek ya kepada pasien. Misalnya rasa sakit ya, kalau kita injeksi ada rasa sakit itu dinamakan invasif. Ada juga tindakan yang non invasif ya. Non invasif ini pasien tidak merasakan rasa tidak senang ya terhadap tubuhnya. Ya, biasanya kalau tindakan non invasif itu aman ya. Tetapi kalau tindakan invasif seperti kita melakukan injeksi ya, melakukan misalnya operasi dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan tindakan invasif ya. Maka tindakan seperti ini itu pasien harus ya mengerti apa yang akan ia rasakan nanti ketika kita melakukan intervensi. Itu penting sekali informed consent ini dilakukan ya. Sampaikan kepada responden apa yang akan dia rasakan. Kemudian informed consent ini, a person give an informed consent an intervention only in the person is competent, coach ya. Jadi nanti yang memberikan intervensi kepada responden
itu harus benar-benar orang yang sudah profesional di bidangnya. Ya, contoh ini, ya, ini banyak sekali riset dilakukan sekarang, misalnya melakukan senam atau spa baby misalnya. Ini menurut Bapak Ibu, kalau misalnya message baby misalnya, itu boleh nggak kita peneliti yang melakukan langsung tanpa ada kompetensi khusus? Menurut Bu Mega gimana? Menurut Bu Mega bagaimana? Nggak boleh sih Pak, harus kita belajar dulu karena ini ya, kata-kata ini di sini mengatakan hal seperti itu. Jadi ketika kita melakukan tindakan invasif kepada responden, ya itu harus orang yang berkompeten melakukan. Ya. Tidak boleh orang biasa melakukan. Apalagi kita melakukan penelitian tentang itu, ya kita langsung melakukan. Padahal kita tidak ada sertifikat tentang spa baby, ya, atau tentang massage baby, ya. Atau misalnya ada tindakan-tindakan lain di keperawatan, ya, yang dilakukan, misalnya hipnotik, ya, hipnotis misalnya. Hipnotis dilakukan harus oleh orang yang berkompeten melakukan, ya. Ini misalnya sebelum operasi ini dilakukan hipnotis, ya. Kemudian dilakukan oleh orang biasa, itu berbahaya, ya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kompetensi itu untuk melakukan. Tetapi kalau dilakukan oleh orang yang berkompeten, itu baru boleh. Maka informed consent juga harus menyatakan hal itu, ya. Jadi siapa yang melakukan tindakan yang profesional di bidang yang akan kita lakukan di dalam riset itu harus disampaikan di dalam informed consent, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, di dalam informed consent itu harus utuh, ya. Kalau dulu mungkin di S1 informed consent Bapak Ibu itu hanya 1 lembar, ya. Isinya hanya meminta persetujuan, tetapi tindakan-tindakan apa yang dilakukan di dalam informed consent itu tidak ada. Ya, nanti di pasca ini Bapak Ibu harus dirubah, ya, cara-cara seperti itu. Informed consent yang dilakukan kepada responden, ya, terutama kalau ada tindakan-tindakan invasif, ya, baik itu minimal invasif, ya, atau ya seperti kita memberikan suatu pengobatan A, B, C yang kita suruh minum responden, itu harus ada di sana PSP yang jelas, ya, terutama mengenai tindakan-tindakan yang kita lakukan, apalagi tindakan itu berefek kepada subjek, ya. Misalnya, ya, kan ada itu disuruh minum A, B, C, nanti nyerinya hilang, ada kan? Dia satu. Bu Mega, ada nggak lihat temannya meneliti seperti itu? Agar hilang rasa nyerinya, misalnya minum jahe, misalnya. Padahal itu kan belum teruji, ya, secara klinik, ya. Seperti itu. Maka di dalam informed consent nanti, ya, kalau seandainya mau juga melakukan riset seperti itu harus jelas, ya, apa nanti efek yang dirasakan oleh pasien. Nanti setelah dia minum jahe itu muntah-muntah dia, ya, itu bagaimana? Itu harus ada di informed consent. Makanya nanti, ya Bapak Ibu, ya, ketika kita melakukan penelitian di pasca ini penting sekali nanti kita melakukan ethical clearance, ya, atau uji etik, ya, di Komite Etik Penelitian Kesehatan, ya. Nanti kita coba lihat bagaimana cara mendaftarkannya, ya, baik itu melalui KIPP-KN atau melalui KAPK di Institut Prima Nusantara. Maka apa saja elemen-elemen yang harus ada di dalam informed consent itu? Ya, yang harus ada, yang pertama adalah threshold element namanya. Threshold element ini itu adalah precondition, ya. Jadi kondisi awal sebelum dilakukan informed consent. Apa yang harus ada di sana? Yang pertama adalah kompetensi, ya. Kompetensi ini artinya adalah kita bisa memahami apa yang kita lakukan, to understand and decide, ya. Kita juga bisa mengambil suatu penilaian atau hasil, ya, yang bisa kita ambil itu kita bisa memutuskan, design, ya. Kita bisa memahami, kita juga bisa memutuskan. Artinya kita harus kompetensi. Yang kedua, dia harus voluntariness, ya, in deciding, ya. Ketika keputusan itu sudah diambil, maka keputusan itu harus tetap, ya, seperti itu, tidak boleh berubah-ubah, ya. Kemudian yang harus juga ada di dalam informed consent itu adalah information element, ya. Jadi elemen-elemen di dalam informasi itu yang pertama ada yang dinamakan dengan disclosure. Disclosure itu adalah of material informasi. Jadi informasi-informasi tentang apa saja yang harus ada di disclosure, ya. Ada conflict of interest di dalamnya nanti dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada recommendation. Ya, rekomendasi ini nanti akan ada di perencanaan. Ya, kemudian juga harus ada nanti di dalam elemen-elemen informed consent itu adalah understanding. Nanti ada di di bagian 3 dan 4 di dalam informed consent. Kemudian juga harus ada nanti consent element. Ya, di antaranya ada decision, ya, keputusan, in favor of claim, ya, kemudian juga ada authorization. Authorization inilah nanti yang memutuskan itu adalah di tingkat institut itu adalah KIPK, di tingkat nasional itu adalah KIPPKN, ya, yang ada di negara kita. Selanjutnya, siapa yang nanti akan memberikan persetujuan, ya? Yang memberikan persetujuan nanti kalau seandainya di rumah sakit itu adalah pasien. Pasien yang akan kita lakukan tindakan padanya itu yang akan memberikan persetujuan. Kalau seandainya pasien tidak bisa memberikan persetujuan, maka yang memberikan persetujuan itu adalah keluarga terdekat. Kalau istrinya mungkin suaminya, atau istrinya, kalau seandainya istrinya yang jadi pasien mungkin suaminya, ya. Siapa keluarga terdekat padanya? Atau anaknya, ya, atau orang tuanya, atau saudara sekandung, itu boleh memberikan informed consent. Dan ini juga berlaku di rumah sakit, ya. Di rumah sakit juga ada informed consent. Atau kalaupun tidak ada walinya, atau siapa saja yang bisa bertanggung jawab terhadapnya, itu pengampu, ya, itu bisa memberikan persetujuan informed consent. Oke ya, Bapak Ibu, itu informed consent yang semestinya ya harus ada di dalam penelitian kesehatan yang kita lakukan. Ini hukum-hukumnya kemarin juga sudah kita lihat sekilas kemarin. Ini wacananya. Ingat ya, kalau seandainya pasien Bapak Ibu nanti umurnya masih di bawah 16 tahun, nanti juga ada ya bagaimana untuk memberikan informed consent, ya, aturan-aturannya. Oke, saya skip bagian ini karena ini adalah bagian hukumnya. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, apa-apa saja ya yang ada di dalam informed consent yang akan kita tanyakan ke responden, ya, di dalam KIPK. Sebentar, saya coba ambil dulu datanya. Nah, sekarang kita sudah mulai ke praktis, ya, ke prakteknya seperti apa. Ini bisa terlihat Bapak Ibu. Ini format Word, ya, dan ini biasanya kita dapatkan dari KIPK, ya. Jadi nanti ketika Ibu sudah mencoba mendaftarkan ethical clearance, ya, ke komite etik penelitian, maka di sini ada daftar tilik namanya, ya, daftar tilik peneliti yang harus bisa menjawab, ya, tentang apa-apa saja yang menjadi dasar, ya, kita melakukan penelitian. Ini nanti akan Bapak Ibu lihat, ini namanya GCP, ya. GCP ini adalah untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental, ya, yang menghendaki adanya ethical clearance, ya. Jadi nanti di sini disebutkan, ya, sebelum melakukan penelitian, itu peneliti harus memahami sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawab yang dipersyaratkan oleh KIPPKN dan badan pengawas yang berwenang, ya. Daftar tilik ini nanti memberikan ringkasan tanggung jawab peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen sesuai dengan pedoman International Conference ICH-GCP, ya, atau cara uji klinik yang baik, ya, atau CUKB. Jadi ada dua ini yang menjadi pedoman untuk melakukan ethical clearance itu, ada ICH-GCP, Good Clinical Practice, kemudian juga ada CUKB atau cara uji klinik yang baik, ya. Apa saja yang harus Ibu penuhi atau Bapak Ibu penuhi nanti? Yang pertama, kualifikasi peneliti, ya. Di dalam kualifikasi dan persetujuan peneliti ini, sebagai peneliti, apakah Anda memenuhi syarat berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memikul tanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang benar? Tentu Bapak Ibu kalau di S1 ini ditanyakan kepada mahasiswa S1 tentu akan menjadi suatu masalah juga sih sebenarnya. Kenapa di S1 itu jarang
melakukan ethical clearance ya. Tetapi kalau sudah S2 Bapak Ibu itu sudah harus qualified ya. Kita sudah sampaikan kemarin ada etik akademiknya, kemudian juga ada etik penelitinya kemarin ya. Maka di sini Bapak Ibu sudah dianggap sudah bisa melakukan penelitian itu dengan benar ya. Kemudian nanti peneliti harus memenuhi semua kualifikasi yang ditentukan oleh persyaratan yang berlaku dan harus memberikan bukti kualifikasi tersebut melalui daftar riwayat hidup terbaru. Nah, jadi kemarin kan saya tanyakan ke Bapak Ibu, apa yang sudah menjadi pengalaman Bapak Ibu melakukan penelitian? Kenapa? Karena di sini ditanyakan bagaimana daftar riwayat hidup terbaru. Di sini itu isinya diantaranya adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian apa yang sudah dilakukan. Jadi riwayat penelitian Bapak Ibu harus disampaikan di bagian ini, ya. Dan atau dokumentasi lain yang relevan yang diminta oleh sponsor, atau KEPK, Komisi Etik Penelitian Kesehatan, dan atau badan pengawas yang berwenang. Kita di Institut Kesehatan Prima Nusantara itu meminta daftar riwayat hidup yang diantaranya itu berisi kualifikasi pendidikan, kemudian juga bagaimana riwayat penelitian yang pernah dilakukan. Nah, itu diantaranya yang menjadi catatan kita agar peneliti itu qualified, ya, agar nanti kita bisa menyetujui penelitian itu bisa dilakukan oleh peneliti yang bersangkutan. Yang kedua, apakah Anda benar-benar mengetahui penggunaan produk penelitian yang tepat? Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Penggunaan produk yang tepat itu di dalam riset itu ada 3 seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Jangan diacak-acak lagi. Ini instrumen penelitian itu ada 3 ya. Ada yang dinamakan lembar wawancara, ada yang dinamakan dengan lembar observasi, ada yang dinamakan angket. Nah, 3 itu ya. Itulah sebagai dasar kita melakukan riset nanti ya. Dan itu nanti harus Bapak Ibu pahami sebagai produk penelitian yang akan Ibu lakukan nanti. Ya. Nah, nanti juga harus dijelaskan di dalam protokol penelitian. Kemudian juga mungkin nanti akan Ibu buat brosur penelitian ya, kalau seandainya akan ada nanti brosur penelitian dalam bentuk leaflet dan lain sebagainya. Atau nanti kalau seandainya Ibu menciptakan suatu produk, harus ada informasi produknya, ya, dan sumber informasi lain yang disediakan oleh sponsor kalau seandainya nanti Bapak Ibu disponsori. Saya sudah sampaikan kemarin, bisa jadi Bapak Ibu nanti melakukan penelitian dibiayai oleh riset hibah magister misalnya, yang nanti mungkin barangkali dosen pembimbingnya akan bikin proposal yang disampaikan ke Kemendikbud, Ristekdikti ya, sehingga nanti dana sponsor Ibu dapatkan sehingga nanti penelitiannya ada informasi yang harus disediakan oleh sponsor. Nah, seperti itu. Kemudian apakah Anda mengetahui pedoman GCP bagaimana melakukan good clinical practice? Nah, makanya ini saya tayangkan kepada Bapak Ibu. Ini adalah pedoman untuk melakukan good clinical practice dan persyaratan peraturan yang berlakunya apa-apa saja. Di antaranya adalah kompeten tadi, ya. Riwayat risetnya apa saja itu nanti harus ada. Kemudian selanjutnya, apakah Anda sadar bahwa harus mengizinkan pemantauan dan audit yang dilakukan oleh sponsor? Jadi bisa saja nanti ketika Ibu melakukan penelitian karena didanai oleh sponsor, nah, maka nanti harus ada pemantauan dan audit dari sponsor, ya. Nah, itu tentu jawaban-jawaban ini nanti dijawab dengan ya, ya. Jawaban ya di sini artinya Ibu sudah memahami, kualifikasi sudah terpenuhi, kemudian persetujuan penelitian sudah dilakukan oleh peneliti. Kemudian nanti pertanyaan kelimanya adalah apakah Anda sadar harus secara tepat memiliki daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan ketika mendelegasikan tugas-tugas penelitian yang terkait. Jadi kalau penelitian magister itu biasanya sudah tertata ya, karena Ibu nanti tidak melakukan penelitian secara mandiri ya. Ada pembimbing yang juga ketika sudah melakukan penelitian itu sama halnya nanti melakukan juga penelitian walaupun mendampingi ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Tidak akan dibiarkan sendiri. Berarti di sini tentu jawabannya adalah ya, ya. Nah, itu. Jadi tolong ini diingat. Kemudian ada lagi sumber daya yang memadai, ya. Apa saja sumber daya yang harus Bapak Ibu jawab nanti ketika melakukan ethical clearance dalam good clinical practice ini? Yang pertama adalah
apakah Anda dapat menunjukkan, misalnya berdasarkan data retrospektif, potensi untuk merekrut jumlah subjek yang sesuai dalam jangka waktu perekrutan yang disepakati? Nah, sebelum ini dijawab, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu data retrospektif? Bu Sisri, masih ingat apa itu data retrospektif? Nah, kita sudah mulai praktis ini, Bapak Ibu. Jadi bagian-bagiannya, selain saya terangkan, tentu saya juga harus bertanya ini, karena ini sudah kita lalui di S1 ya. Apa itu data retrospektif? Bu Sisri? Data retrospektif itu data yang pengambilan data variabelnya itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru kita ukur variabel penyebabnya yang telah terjadi pada waktu yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Kalau ya agak benar ya, cuman mungkin karena terlalu panjang ya. Sebenarnya retrospektif itu kan pendek gitu. Lawannya kan prospektif ya. Bu Mega, apa itu retrospektif, Bu Mega? Bu Mega masih mute. Pengambilan data yang dilakukan sebelum variabel, Pak. Agak mirip dengan Bu Sisri ya. Kalau Bu Dila, apa itu retrospektif? Biar sama ini ya. Jadi kita harus menyamakan dulu definisi-definisi kita. Kalau sebelum variabel itu apa? Sesudah variabel ada lagi. Jadi agak membingungkan ya jawabannya. Ya, apa itu retrospektif, Bu Dila? Pengambilan data berdasarkan berdasarkan data akibat, kemudian lupa. Kemudian baru diukur variabel sebabnya, Pak. Iya. Ini saya nggak menghendaki jawaban panjang-panjang sebenarnya ini ya. Ada bandingkan, ada retrospektif, ada prospektif. Ya, kan ada dua ya data itu. Ada data retrospektif, ada data prospektif. Sudah 3 yang saya tanya, tapi saya belum puas jawabannya. Pak Fajri. Pak Fajri. Apa itu data retrospektif, Pak Fajri? Saya butuh jawaban pendek aja sebenarnya. Pak Fajri masih mute? Masih mute Pak Fajri. Coba dibuka dulu mic-nya. Tuh, ya. Apa Pak Fajri? Retrospektif itu. Ini kita udah sampai ke awang-awang ini, tapi yang dasarnya ternyata belum kuat. Ini bahaya ini ya. Apa itu data retrospektif? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, sip ya. Bu Gustira, apa itu data retrospektif? Data retrospektif, Pak, pengambilan datanya dari data akibat, lalu diukur menghasilkan sebab terjadi pada waktu yang lalu, Pak. Tuh, jadi kata kunci retrospektif itu data yang terjadi pada masa lalu. Itu aja ya. Jadi tolong di kotak-kotakan ya. Jadi definisi awal itu definisi buku yang Bapak Ibu baca itu ya. Retro itu adalah data pada masa lalu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu melakukan riset, ambil data di tahun 2018, 2017, 2015, 2013, maka data yang Ibu ambil di dalam penelitian itu dinamakan dengan data retrospektif. Tetapi ketika kita melakukan penelitian, ya sekarang 2022 nih, saya ambil datanya di tahun 2022 juga, ya kemudian di tahun selanjutnya, maka itu dinamakan dengan data prospektif. Ya, jadi itu saja definisinya.
Jadi akibat kemudian segala macam itu adalah definisi teori, ya. Jadi tolong dipahami, ya. Retro itu jelas ke belakang. Jadi kalau MLM itu kan memprospek orang, berarti dia memprospek orang ke depan, ya, sehingga dia bisa melakukan hal mulai dari sekarang sampai ke depan, itu prospektif namanya. Retro itu belakang, ya. Jadi kalau datanya di masa lampau itu retro. Tapi kalau data mulai dari sekarang sampai selanjutnya itu prospektif. Paham ya Bapak Ibu? Tolong dibedakan, ya. Jadi sumber daya yang memadai itu nanti salah satunya ini, ya, apakah Anda dapat menunjukkan misalnya berdasarkan data retrospektif potensi untuk merekrut jumlah subjek yang sesuai dalam jangka waktu perekrutan yang disepakati. Kalau seandainya kita melakukan penelitian secara retrospektif, datanya sudah ada di sama kita. Maka yang harus Bapak Ibu ingat, ya, untuk data retrospektif ini belum tentu semua datanya itu lengkap. Ya. Jadi ini kekurangan kalau kita menggunakan data retrospektif. Ketika datanya itu tidak lengkap, maka kita harus memahami jumlah subjek yang sesuai dalam jangka waktu perekrutan yang disepakati. Ya, bisa saja nanti subjeknya misalnya ratusan orang, tetapi yang memenuhi kriteria itu hanya 20 orang. Maka yang diambil hanya 20 orang kalau kita menggunakan data retrospektif. Berbeda kalau prospektif, ya. Kalau prospektif karena datanya mulai diambil dari sekarang sampai selanjutnya, kita bisa, ya, mengambil seberapapun data yang kita inginkan. Kalau seandainya datanya tidak lengkap, kita bisa bertanya kembali ke responden karena respondennya ada, gitu, ya. Nah, itu kelebihan dari data prospektif. Nah, itu dinamakan sumber daya yang memadai, ya, ketika kita melakukan ethical clearance, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam sumber daya yang memadai ini, apakah Anda memiliki cukup waktu untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian dengan baik dalam masa penelitian yang telah disepakati? Ya, satu, ya, ini kita belak-belakan saja. Ini kadang-kadang kita melakukan penelitian itu waktunya tergantung waktu kapan sidang terakhir ada di institut, ya, sidang terakhir ada di universitas. Padahal nggak boleh seperti itu, ya. Kita melakukan riset ini itu tergantung data yang kita dapatkan di lapangan. Kalau kita melakukan intervensi, harusnya intervensi seperti apa yang kita lakukan ke responden sehingga kita memerlukan waktu berapa banyak. Maka kita harus memahami, ya, berapa waktu yang kita butuhkan atau yang kita sepakati agar penelitian itu selesai tepat waktu. Ya, nah, itu sumber daya yang memadai. Artinya nanti ketika kita melakukan penelitian, tidak hanya kita saja yang bergerak sendiri, ya, kita juga bisa membawa teman, ya. Teman itu tentu kita harus latih terlebih dahulu agar dia bisa juga melakukan hal yang sama dengan kita. Ya, ada training yang kita lakukan kepada teman sehingga kita juga bisa bawa orang lain untuk melakukan penelitian. Karena apa? Kita harus menyepakati waktu apa yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian. Kemudian yang selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki cukup banyak staf berkualitas dan fasilitas yang memadai untuk periode waktu penelitian yang diperkirakan dalam melakukan penelitian dengan benar dan aman, ya? Nah, makanya perlu training ini. Dan semua staf yang kita bawa untuk melakukan penelitian ini kita daftarkan ke ethical clearance, ya. Siapa saja orangnya. Makanya nanti di ethical clearance itu namanya tidak kita saja. Ada nama kita, ada nama pembimbing, ada nama penguji, ada nama teman-teman yang kita bawa untuk melakukan penelitian. Ya, itu harus kita daftarkan ke KEPK. Ya. Kemudian, dapatkah Anda memastikan bahwa semua orang yang membantu penelitian diberitahu secara memadai tentang protokol, produk assessment, serta tugas dan fungsi yang berhubungan dengan penelitian mereka? Ya. Diingat, ya, semua yang terlibat di dalam penelitian kita harus mempunyai pemahaman yang sama. Sehingga ketika dia melakukan intervensi, ketika dia melakukan wawancara, ketika dia melakukan observasi, itu sama baiknya dengan peneliti utama. Ya, itu harus kita berikan training. Kalau jawaban semuanya iya, nah berarti lulus, ya. Ya, kalau semua jawabannya iya, iyanya ini tentu harus ada bukti, ya. Pelatihannya mungkin harus ada sertifikatnya, harus ada foto pelatihannya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, ada perawatan medis subjek penelitian, ya, di dalam penelitian daftar tilik ini, ya. Apa saja yang ada di sana?
dapatkah Anda memastikan kalau seandainya dokter ya yang melakukan tugasnya berkualitas ya? Baik Anda atau tim peneliti untuk suatu penelitian akan bertanggung jawab atas semua keputusan penelitian yang berhubungan dengan medis ya. Nah, ini kalau jawabannya iya berarti aman ya. Kalau seandainya nanti kita melibatkan dokter. Kalau tidak ada dokter ya kita sebagai perawat saja yang terlibat di dalam penelitian itu. Kemudian dapatkah Anda memastikan bahwa perawatan medis yang memadai diberikan pada subjek penelitian untuk di kejadian buruk apapun termasuk nilai laboratorium yang signifikan secara klinis yang terkait dengan penelitian, baik selama dan setelah berpartisipasi sebagai subjek penelitian. Peneliti harus menginformasikan kepada subjek penelitian saat dibutuhkan perawatan medis untuk penyakit tumbuhan yang mulai terjadi saat penelitian. Bisa saja ya ketika kita melakukan penelitian ya, karena kita yang menjadi subjek penelitian kita adalah orang sakit, kambuh sakitnya di dalam kita melakukan penelitian. Kita harus sudah siap-siap akan hal itu dan harus disampaikan ke ethical clearance ya, sehingga kita sudah siap kalau seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika kita melakukan penelitian. Kemudian akankah ada memberitahu dokter utama tentang partisipasi subjek penelitian dalam suatu penelitian jika subjek penelitian memiliki dokter lain dan jika subjek penelitian setuju dengan dokter utama yang ditawarkan. Soalnya ini subjek kita, dia ada dokter rujukan tertentu ya, dokter keluarga atau siapa ya yang biasa menanganinya. Sementara kita menggunakan dokter beda ini. Ya, maka kalau seandainya si subjek ya atau responden atau pasien sudah biasa dengan dokternya, maka kita juga memperkenankan dokternya itu untuk melakukan tindakan medis kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan pada peneliti, seperti kambuh tadi penyakitnya. Ya, kalau ya dijawab di sana berarti aman. Ya. Kemudian, meskipun subjek penelitian tidak diwajibkan untuk memberikan alasannya untuk mengundurkan diri sebelum penelitian selesai dari suatu penelitian, apakah Anda akan berusaha untuk mencari tahu alasan subjek penelitian mengundurkan diri sambil sepenuhnya menghormati hak-hak penelitian subjek? Coba, saya ingin bertanya ini. Ini jawabannya ya atau tidak? Coba dibaca. Jawab sesuai dengan hati nurani ya. Bu Dila, kira-kira jawabannya ya atau tidak? Kemarin kita sudah bahas ya, di dalam melakukan penelitian, ya seorang subjek atau responden atau pasien bisa saja keluar dari penelitian kita tanpa persetujuan dari kita, ya kan? Sekarang ada pertanyaan seperti ini di dalam perawatan medis ini. Jawabannya iya atau tidak? Bodila, jawabannya iya atau tidak? Gimana jawabannya, Bodila? Sebentar Pak, dibaca dulu Pak. Oh, belum. Lama bacanya ya. Kalau menurut Dila tidak Pak, kan itu sama saja kita tidak menghargai keputusan responden kita Pak. Oke, kita terima ya jawaban Dila. Bu Gustira, gimana Bu Gustira? Jawabannya ya atau tidak? Pak, dengan jawaban Dila tidak, Pak. Oke, Pak Fajri? Pak Fajri? Iya, Pak. Ya, nih Pak Fajri beda nih. Ya, ya. Lanjut. Bu Nesteti ya, ini Bu Nesteti. Coba Bu Nesteti jawabannya iya atau tidak? Iya, Pak. Ya, Bu Sisri. Bu Sisri? Menurut Sisri, iya, Pak. Ya, Bu Mega? Bu Mega jawabannya iya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, ini udah berimbang ini ya. Bu Diana? Terakhir. Bu Diana iya atau tidak? Iya Pak. Iya, ya. Jawabannya iya. Jadi jawaban sebenarnya itu adalah iya, ya. Kenapa? Karena ada kata-kata di bawahnya, ya. Walaupun sebenarnya ya kita sebagai peneliti kan tidak boleh ikut campur ya dengan bagaimana kehendak responden atau pasien, tetapi kita
Ada kata-kata di bawahnya, sambil sepenuhnya menghormati hak-hak subjek penelitian. Ya, dia keluar itu adalah haknya. Tetapi tentu kita sebagai peneliti ingin tahu apa alasannya. Kalaupun responden nanti atau pasien nanti tidak menjawab alasannya, ya sudah terima saja. Tetapi kewajiban kita sebagai peneliti tentu ingin tahu, ya, ingin tahu saja, keingintahuan kita. Tetapi dijawab atau tidak oleh responden itu adalah haknya. Jadi ada kata-kata sambil sepenuhnya menghormati hak-hak subjek penelitian. Oke ya? Yang menjawab menjawab tidak tadi, nah, tolong dikoreksi jawabannya. Nanti nggak lulus di dalam KIPK ya. Karena ini nanti akan ada dalam sifat online nanti dan harus dijawab oleh peneliti. Selanjutnya, ini komunikasi dengan KIPK ya. Komunikasi dengan KIPK diantaranya adalah apakah Anda telah menulis dan menyetujui tanggal dari KIPK untuk pelaksanaan penelitian, formulir inform consent tertulis, pembaruan formulir persetujuan, kemudian prosedur rekrutmen subjek penelitian, misalnya iklan, dan informasi tertulis lainnya yang harus diberikan kepada subjek penelitian. Pertanyaan ini nanti akan ada secara online, dan harus nanti sebagai kita sebagai peneliti harus menceklis ya, untuk mendapatkan persetujuan dari KIPK. Dan ini jawabannya adalah ya. Ya, ini jawabannya adalah ya. Jadi kita sudah ada, ketika kita sudah meregistrasi KIPK di suatu institusi atau di suatu lembaga tertentu, maka sebenarnya kita sudah melakukan sudah ada tulis menulis ya dengan KIPK. Kemudian nanti juga akan ada inform consent ya di bagian bawahnya yang harus kita setujui. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memberi KIPK salinan brosur penelitian? Tentu iya, ya. Kalau seandainya ada brosur penelitian harus dilampirkan. Jika brosur penelitian diperbaharui selama penelitian, Anda harus menyediakan salinan brosur penelitian. Kalau seandainya ada pembaharuan, kita juga harus menyampaikan kembali di formulir tambahan. Ya, tinggal melampirkan. Ya. Kemudian ini jawabannya juga iya. Apakah Anda memberikan KIPK akses ke semua dokumen yang harus diperiksa sesuai dengan persyaratan KIPK? Iya. Apalagi sistem yang ada sekarang itu sudah bersifat online. Semua data-data yang berkenaan dengan penelitian kita harus kita lampirkan ya dalam bentuk online. Selanjutnya ada kepatuhan ya dengan aplikasi penelitian yang disetujui oleh KIPK. Ya. Jadi bagian-bagian ini pada umumnya nanti tolong mungkin barangkali nanti akan saya berikan ya di grup kita, tolong dipahami. Yang ingin saya sampaikan ke saudara hari ini adalah tentang inform consent ya. Nah, ini yang penting ya, yang kita sudah bahas tadi, inform consent dari subjek penelitian ya. Sebagai peneliti, apakah Anda akan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku dan mematuhi GCP, Good Clinical Practice, dan prinsip etik yang berasal dari SAYOM 2016 untuk mendapatkan dan mendokumentasikan inform consent? Sebelum awal penelitian, peneliti harus meminta persetujuan tertulis dari formulir inform consent yang telah disetujui oleh responden dan informasi tertulis lainnya yang diberikan kepada subjek penelitian. Tentu ini jawabannya adalah iya, ya. Ini PSP tadi ya, persetujuan setelah penjelasan. Kemudian, apakah Anda akan memastikan bahwa formulir inform consent tertulis dan informasi tertulis lainnya yang akan diberikan kepada subjek dapat direvisi kapan saja jika terdapat informasi baru yang penting tersedia yang mungkin relevan dengan persetujuan subjek? Ini jawabannya juga iya. Jadi bisa saja nanti ya seiring berjalannya waktu ada bagian yang tidak tertuliskan di dalam inform consent, itu kita perbarui dan kita berikan lagi ke responden dan juga kita berikan ke KIPK ya. Nah, ini juga jawabannya ya. Apakah Anda akan memastikan bahwa baik Anda maupun staf riset Anda tidak akan memaksakan atau terlalu mempengaruhi subjek penelitian untuk berpartisipasi atau terus berpartisipasi dalam penelitian? Ini nggak boleh dipaksa peneliti di sini, responden di sini atau pasien di sini. Maka ini jawabannya adalah iya, ya, kita tidak boleh memaksa. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu ya ketika kita membuat ethical clearance ya yang ada di dalam KIPK atau KIPPKN, itu jawaban semuanya itu adalah iya ya. Iya jawaban Ibu Bapak Ibu berarti Bapak Ibu sudah siap yang melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah etik ya, baik itu etik akademik maupun etik penelitian ya, seperti itu. Nah, ini juga lanjutannya. Jadi banyak ya Bapak Ibu, nanti saya
kirim ya inform consent ini di grup kita. Silakan Bapak Ibu baca ya, pahami, dan ingat ya, semua jawaban ini jawabannya adalah ya. Jangan pernah jawab tidak ya. Kalau jawab tidak, maka ethical clearance-nya ditolak ya. Jadi apa saja nanti yang akan ada di dalam ethical clearance itu saya lanjutkan ya. Materi kita agak banyak ini hari ini Bapak Ibu, karena kita berbicara tentang informed consent. Nah, saya coba. Saya lanjutkan dengan ini. Nah, ini bagian ya, ini sebenarnya dipaparkan oleh KIP PKN ya, ketika kita di institut ikut di dalam etik dasar lanjut dan GCP, Good Clinical Practice ya. Jadi kita di institut ini kita sudah ikut 2 pelatihan ya. Jadi syarat untuk menjadi KIPK itu kita harus lulus. Yang pertama adalah etik dasar lanjut. Kemudian yang kedua juga kita harus lolos di dalam GCP namanya ya, Good Clinical Practice ya. Jadi kita sudah punya 2 sertifikat ya, baik itu EDL maupun GCP. Baru kita bisa menjadi KIPK ya. Jadi di situ kita sudah punya, alhamdulillah ya, dan itu tidak banyak di Indonesia ya. Di Sumatera Barat saja itu baru di Unan ya. Kemudian kita ya yang punya KIPK. Nah, ini disampaikan oleh anggota KIP PKN Pak Anton Raharjo. Nah, ini yang pertama ya, di dalam KIPK itu ada standar institusi komite etik penelitian kesehatan. Ya, apa saja yang menjadi standarnya? Ada beberapa standar. Standar pertama adalah tanggung jawab untuk mendirikan suatu sistem telah etik penelitian kesehatan. Ya. Nah, ini sudah harus dipunyai oleh seluruh KIPK yang ada di Indonesia. Ya. Apa diantaranya? Semua penelitian dengan mengikut sertakan manusia sebagai subjek itu mutlak tunduk pada pengawasan Komite Etik Penelitian Kesehatan. Ya, kita apalagi di kesehatan tentu harus tunduk pada pengawasan KIPK. Ya. Kemudian KIPK ini mempunyai tugas memberikan perlindungan terhadap subjek penelitian kesehatan. Kemudian mekanisme atau prosedur untuk memastikan komunikasi terjalin efisien, harmonis, ya, melalui jaringan kerjasama antara KIPKN dan KIPK. Jadi KIPK itu bekerjasama dengan KIP PKN. Jadi semua linknya itu terdaftar di KIP PKN. Ya. Kemudian mekanisme penelitian atau uji klinik memastikan kegiatan KIPK terkoordinasi dengan otoritas dan memenuhi peraturan nasional. Ya. Jadi karena dia sudah memiliki jalinan koordinasi, tentu dia memenuhi peraturan nasional. Kemudian mekanisme untuk mendapatkan masukan dari sudut pandang masyarakat, ya, pada telah etik itu melalui layperson. Jadi ada sambungan ya, interkoneksi antara KIPK dengan KIP PKN. Ya. Standar kedua itu adalah komisi anggota komite etik penelitian. Jadi enggak sembarangan ya, yang menjadi anggota komite etik itu harus lulus EDL dan GCP tadi. Ya, ini saya singkat saja. Kemudian sumber daya dalam komite etik itu dari staf pendukung, kemudian memiliki akses sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan KIPK. Ya. Kemudian ketersediaan ruangan ini nggak penting lagi karena semuanya berbentuk online ya. Kemudian pendanaan juga harus ada. Kemudian ada kompensasi ya, insentif bagi anggota KIPK. Ini kalau ada ya di situ. Kemudian ada independensi komite etik ya. Jadi komite etik ini tidak boleh diintervensi oleh kampus, tidak boleh diintervensi oleh pejabat yang berwenang ya, karena dia bersifat independen. Ya. Kemudian pelatihan yang harus ada itu adalah ada yang dinamakan dengan EDL ya, etik dasar lanjut, dan ada yang GCP atau Good Clinical Practice ya. Dia harus transparan, akuntabilitas, dan berkualitas. Ini dasarnya, etik itu mengambil keputusan ya, yang disetujui itu ada pertimbangan. Ya, pertimbangan itu mengambil keputusan kelayakan etik itu diantaranya adalah nilai sosial dan nilai klinik. Ya. Kalau nilai sosialnya tinggi dan nilai kliniknya tinggi, insya Allah pasti disetujui. Ya. Atau nilai ilmiahnya
sangat baik ya, desain ilmiahnya itu sangat baik, bagus ya, maka pasti disetujui. Kemudian ada pemerataan beban dan manfaat ya antara peneliti, kemudian anggota penelitian, kemudian juga kajian-kajian yang akan diangkat itu terjadi pemerataan, pasti akan setuju. Kemudian potensi risiko dan manfaatnya itu seimbang ya, risk and benefitnya tadi itu seimbang. Kemudian ada bujukan investment, keuntungan finansial dan biaya pengganti ya, itu standar diloloskannya uji etik. Kemudian ada perlindungan privasi dan kerahasiaan. Jadi privasi ini penting, kemudian kerahasiaan responden atau pasien juga harus dijaga. Ya. Kemudian ada persetujuan setelah penjelasan di PSP yang sudah kita sampaikan tadi dan juga ada informed consent. Ya. Ini standar selanjutnya prosedur pengambilan keputusan. Nah, ini penting ini. Apa saja keputusan yang dihasilkan nanti ketika kita melakukan ethical clearance ini? Ya. Di antaranya ya kebijakan dan prosedur operasional buku, ada ini keanggotaan. Ini tata laksana ya. Ini yang akan saudara dapatkan atau Bapak Ibu dapatkan nanti ketika kita melakukan pengajuan ethical clearance ya. Yang pertama ada jenis tingkat telah etik. Ada jenis tingkatnya itu yang dinamakan dengan exempted. Exempted ini adalah dikecualikan. Kalau dikecualikan berarti nanti diletakkan di bagian bawah. Mungkin barangkali risetnya tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, dia dikecualikan. Kemudian yang kedua ini yang paling baik itu adalah ada expedited ya atau accelerated. Jadi dipercepat karena memang telaahnya itu bagus. Misalnya COVID ya, kalau kemarin itu COVID itu selalu KPK mempercepat ya keluarnya uji etik atau ethical clearance ya. Atau kalau saat sekarang mungkin barangkali percepatan apa namanya sekarang yang didengung-dengungkan pemerintah pulih lebih cepat. Apa lebih kuat kayak gitu. Nah, kalau seandainya risetnya ke sana, itu pasti akan ada akselerasi, ya, dipercepat untuk dikeluarkan telah etiknya. Atau ada juga review full board committee, ya. Jadi review full board committee ini akan ada selalu ketika kita mendaftarkan suatu ethical clearance, itu ada di bagian online-nya itu, ya, bagaimana review untuk masing-masing anggota KPK yang ada di masing-masing komite etik penelitian kesehatan. Tindak lanjutnya, hasil telah itu nanti hasilnya dikomunikasikan kepada peneliti, kemudian ada makna hasil telah, kemudian ada kerangka waktu proses telah. Kalau ini sudah ada, berarti penelitian sudah bisa dilakukan. Baru dia masuk ke sistem informasi manajemen etik penelitian kesehatan yang kita kenal dengan SIM IPK. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengenal ada SIM IPK nanti ketika kita melakukan ethical clearance ini. Ini kode perilaku KPK. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan. Ya, itu ya. Jadi yang terpenting itu di sana nanti Bapak Ibu telah itu ada exempted. Exempted ini dikecualikan mungkin karena riset Bapak Ibu itu mungkin mengancam subjek ya atau tidak relevan ya dengan kualifikasi ya atau bisa saja nanti tidak memenuhi kaidah-kaidah penelitian kesehatan secara universal ya, maka dia dikecualikan. Artinya ditolak tidak ada ya, dikecualikan itu yang miriplah dengan ditolak ya. Tapi kalau dia diterima dan dipercepat itu biasanya kajian-kajiannya itu cenderung ke kajian-kajian terkini ya. Kalau dulu COVID ya, kalau COVID itu banyak terjadi akseleratif untuk telah etik ya. Kalau review full board committee ini normal ya. Jadi ada yang ditolak ya kata lainnya, kemudian dipercepat ada yang normal seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanyakan. Saya persilakan dulu sebelum kita masuk ke ini ya. Bagaimana cara kita melakukan telah etik ya atau melaporkan ethical clearance ya ke KEPK. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, suara Bapak mute, Pak. Oh ya, maaf. Ada yang mau bertanya? Silakan dulu. Biar
ada feedback ya dari apa yang saya sampaikan. Pak Fajri, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya. Bu Gustira? Belum ada, Pak. Bu Diana? Belum ada, Pak. Belum juga, Pak. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Saya takutnya nggak paham. Ya, paham, Pak. Paham ya. Oke. Kalau paham ya, kita coba. Kita sampai jam berapa? Harusnya kan ada istirahat ya. Kita nggak usah pakai istirahat ya. Kita sholat setelah ini saja. Harusnya sampai jam berapa kita? Kalau Jam tanpa 1, istirahat? Nah, kalau tidak istirahat sampai jam 1 ya. Oke, kita coba berlatih. Nah, ini coba Bapak Ibu. Makanya saya minta tadi Bapak Ibu juga terkoneksi dengan internet ya. Pakai laptop. Nah, tujuannya sebenarnya ini ya. Ntar saya coba pindahkan dulu internetnya ke sini. Saya itu pakai monitornya ganda ya, Bu ya. Jadi saya harus pindah-pindahkan dulu bagian internet. Oke, sekarang terlihat internet kan Bapak Ibu? Halo? Lihat, Pak. Lihat ya. Benar, Pak. Oke, ini saya sudah buka KEPPKN yang saya sampaikan tadi ke Bapak Ibu. Nanti kita juga berlatih yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, jadi EPK itu, KEPK itu atau Komite Etik Penelitian itu berada di KEPPKN, Kemenkes ya. Jadi semua etik itu nanti ada di bagian ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka di sini itu ada sebenarnya ada di sini ya demo SIMNIU EPK-nya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendaftar ya. Nah, ini ada di sini. Bagaimana cara mendaftar? Mungkin barangkali saya coba ini kalau saya putar di sini kedengaran nggak? Coba Bapak Ibu pergi ke ini, ke beranda ini Bapak Ibu. Jadi KEPKN saya kirim ke grup ya. Ya mungkin sambil WA-nya kebuka, Ibu bisa nggak menulis ini di laptop Bapak Ibu yang pakai laptop? Coba. Ini keppkn.kemkes.go.id. Pak Fajri, Bu Dila yang pakai laptop nih, Bu Diana, silakan dipakai ininya. Bu Gustira Kusumawardani dengan berdua ya Bu ya? Bu Gustira? Ya Pak, berdua Pak. Ini mahasiswa kita juga Ibu? Ya, ini Bu Novelia Pak. Oh, Bu Novelia Nesteti, ya Allah. Kok beda ya wajah ini? Ya, coba dibuka web ini Bu. KEPPKN kemkes.go.id. Kebuka Ibu? Oh, Pak, boleh diulang, Pak? Di mana? Boleh diulang, Pak? Ini yang ada di sini. Dia di apa? Di layar ada ini yang saya. Nah ini https://keppkn.kemkes.go.id. Bisa Bu Diana? Belum, Pak. Ayo, ini harus dilakukan lagi ya, nggak boleh cerita saja.
saya mau kirim ke ini semua, cuman WA-nya masih belum kebuka. Halo Pak, mohon maaf Pak. Ya, Kalau di monitor Pak sinta.kemdikbud Pak, bukan HTTPS. Yang mana ya Pak? ini Bu, yang ini. Yang sekarang di web. Ini, yang saya birukan ini Bu, HTTPS. Ini. Nggak muncul Pak. Nggak muncul. Ini Bu, ini agak aneh nih ya. Laptopnya ada. Coba saya coba ini. Iya belum muncul Pak. Yang muncul dari yang Sinta. Saya tadi ya, terus 2 ya. Sinta yang baru muncul Pak. Bentar, ini saya buka grupnya. Nah, tinggal klik itu aja. Ya, saya jawab ini dulu ya. Gak apa-apa ya, kelihatan semua saudara. Ya, kita pakai ini. Sudah kebuka Bapak Ibu? Bu Diana? Sudah, Pak. Sudah. Nah, coba di apa? Kalau sudah kebuka, coba dilihat di apa itu di SIM EPK itu ada demo SIM EPK. Ada Bu Diana? Demo yang new ya Pak? Ya, demo yang new ya. Demo yang new. Kebuka seperti ini. Seperti yang di depan. Bu Nesteti, ada kebuka Bu Nes? Bu? Belum, Pak. Belum ya, seperti itu ya. Demo SIM EPK. Oh, SIM EPK. Dibuka aja ininya, Bu Nes. Dibuka aja mic-nya, nggak usah dikunci biar kedengaran suaranya. Bu Diana udah terbuka? Bu Dila? Udah Pak. Sudah. Coba ambil di bagian bawah ini. Coklat ini ya Pak? Ya. Yang coklat-coklat gitu kan, Pak? Iya, iya. Seperti yang di depan ini. Seperti yang di layar, ya. Yang Coklat-coklat. di layar Bapak baru yang Sinta. Yang Sinta tadi, Pak, yang di layar yang muncul, Pak. Yang di layar saya itu Sinta ya? Iya, Pak. Bentar, kok Sinta yang di layar? Mana berantakan? Sinta yang di layarnya. Kalau sekarang? Kalau sekarang gimana Bu Dila? Nah, udah demo. Sama, Pak. Sama dengan Bu Dila ya. Coba dibuka aja semua ininya, semua kecuali yang mengganggu kalau ada anak ya. Nah, coba sekarang ambil yang ini karena kita butuh materi tutorial pengajuan protokol oleh pendidik, coba dicek. Tutorial. Ya, yang paling bawah. Oh, iya. Bu Ines sambil galak-galaknya juga Bu apa ya, Bu Gustira ya. Bu Dila udah kebuka Bu Dila? Mungkin internetnya Pak, yang protokol etik penelitian ini, Pak? Ah ya, sudah Bu Dila? Sudah ya? Sudah, Pak. Ini agak kencang itu kayaknya. Kalau di saya masih jalan-jalan juga dia juga. Oke, ini buka.
Coba ditonton videonya Bu Dila. Ada videonya kan? Ada, Pak. Nah, coba ditonton ya. Masing-masing tonton sendiri, pahami sendiri ya. Karena sudah S2 ini. Ya, tonton sendiri. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu butuh untuk reference manager ya. Jadi S2 itu kita tidak boleh lagi bikin daftar pustaka itu manual. Siapa yang sudah bisa bikin reference manager di sini? Bu Dila udah bisa? Belum nggak ya, Pak? Belum, Pak. Bu Nesteti udah bisa? Bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa EndNote ya. Kalau saya familiarnya dengan Zotero ya, tapi sebagian orang pakai Mendeley ya. Tapi saya itu lebih, kalau menurut saya ya lebih enak pakai Zotero. Mungkin kalau saya nanti ajarkan ke Bapak Ibu, saya akan ajarkan yang Zotero ya. Bu Diana udah pernah, Bu Diana? Pakai referensi? Pernah pakai Mendeley, cuman sekarang karena udah lama enggak, udah kayak udah habis. Sayangnya ya. Nah, nggak apa-apa. Pak Fajri, udah biasa reference manajernya? Pak Fajri masih mute? Belum, Pak. Belum ya? Nah, nanti kita belajar. Bu Sisri? Belum juga, Pak. Ini kayak, kalau karena saya lihat ini Bapak Ibu yang paling jauh di mana? Bu Nesteti kayaknya nah, yang paling jauh ya. Bu Nesteti di mana? Sisri di ujung batu, Pak. Ujung Batu itu paling ujung ya? Pasir Pengiraian, Pak. Pasir Pengiraian. Ya, Bu Mega jauh ya Bu Mega ya? Kerinci ya? Kami Kerinci, Pak. Jambi, Pak. Jambi. Oh, Jambi. Oke lah, berarti kita belajarnya online nih. Coba lihat, kalau online ini ya muter-muter. Udah ada yang bisa melihat videonya? Bu Dila, udah bisa? Bu Dila mute. Bu Dila? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Video yang diambil dari beranda website KEPPKN itu diambil dari yang mananya tadi itu, Pak? Dari demo ini, Bu. Demonya ini ada di bagian bawah. Materi, tutorial, pengajuan. Demo new tip ya, Pak? Paling bawah. Paling bawah. Bu Diana udah bisa ditonton? Udah, Pak. Udah. Nah, ditonton ya bagaimana cara mendaftar di SIM EPK-nya ya. Nanti akan saya kirim link KPK yang ada di situ kita ya. Jadi apa yang ada isi di dalamnya itu yang tadi sudah kita bahas di slide di Word tadi ya, di bagian ini, yang di bagian Word tadi, isi-isinya. Jadi jawabannya ya. Jadi kalau sudah benar itu sudah komplit, jawaban semuanya itu harus ya. Jawaban semuanya itu harus ya. Oke. Sudah bisa Bu Nes? Bisa, Pak. Lagi nonton sekarang. Nyaman ya. Malah di internet kampus nih yang muter-muter aja nih. Apa yang diputar tadi. Coba saya download ya. Kemudian satu lagi ya Bapak Ibu, ya di samping apa? Saya juga bukan ini ya. Saya punya YouTube sebenarnya Bapak Ibu. YouTube itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk komersial ya, tetapi untuk pendidikan. Ya, YouTube saya itu mungkin barangkali saya sudah share ke Bapak Ibu kemarin. Nah, itu semua yang saya ajar, baik itu mengenai biostatistik ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu baik juga untuk Bapak Ibu cek ya YouTube ini agar Bapak Ibu bisa memahami. Ini kayaknya internet kampus kita yang lagi nggak bermasalah ini dari tadi nggak bisa dibuka. Di YouTube yang saya punya itu nanti Bapak Ibu bisa belajar yang pertama tentang
statistik dasar, kemudian juga bagaimana cara menganalisa data univariat, ya, bivariat, multivariat, kemudian juga bagaimana menganalisis riset secara eksperimental, ya, menggunakan mungkin menggunakan t-test, ya, z-test dan lain sebagainya. Itu ada di YouTube itu nggak apa-apa, mungkin barangkali kalau Bapak Ibu ada waktu silakan ditonton kembali karena sudah lama kan, sudah tidak kuliah lagi, ya, baru kuliah lagi saat ini. Jadi kalau seandainya ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu pelajari di YouTube ini, kayaknya bagus juga, ya. Silakan Sudah ada yang tahu kan channel YouTube saya? Bu Sisri, sudah, ya? Sudah Pak, yang di-share kemarin di grup Pak. Di grup itu kan baru satu materi, ya. Sebenarnya di materi di sana itu sangat banyak, ya. Nah, kalau nggak salah ada 300-an video di situ Pak. Udah beberapa ada yang udah ditengok kemarin tuh Pak. Saya ajar juga tidak hanya di sini, itu ada yang di Unsiah Bandung, ya. Itu saya ajar tentang radiologi, kemudian ada CT scan, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan KMB, ya, itu ada di sana. Kalau seandainya Bapak Ibu tertarik juga bisa. Jadi ini diantaranya, ini persarapan, ini di neuro, ini di biostat, ya. Di biostat ini ada banyak video ini yang bisa Bapak Ibu pelajari. Dan juga ada ini diagnostik, ya. Diagnostik ini nanti ada yang berhubungan dengan neuro juga, ya, ada di sini. Dan juga ada yang sesuai dengan kajian Bapak Ibu di sini, ya, penulisan dan publikasi ilmiah. Nah, ini juga ada di sini. Yang bisa mungkin barangkali Bapak Ibu bisa domani, ya, untuk ini diantaranya ada best practice in reporting and submitting, ya. Jadi ada juga bagaimana cara submit proposal, kemudian Scopus juga ada di sini. Jadi silakan nanti dicek, ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena waktu kita sudah mau selesai ini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan Bu Diana. Yang untuk SIM EPK itu berarti kita harus punya akun masing-masing dulu, Pak? Kita harus punya akun masing-masing, kita harus mendaftar. Daftarnya nanti bagusnya ke EPK kita aja, ya. Pak Ronald sedang memperbaiki, kebetulan kita di-hack kemarin, ya. Jadi ada bagian yang tidak bisa kebuka, jadi sedang kita kerjakan. Nanti kalau sudah ada, nanti mendaftarnya ke KIPK, Institut Kesehatan Prima Nusantara saja. Jangan sampai keluar, kalau keluar nanti takutnya ribet dan lama, gitu, ya. Kalau Berarti lama, untuk sekarang kita cukup pelajarin video yang ditampilkan tadi dulu, Pak? ya, yang KIPPKN aja. Kan di sana ada juga, ya. Jadi bagaimana cara-caranya, itu mirip nanti, ya. Setelah nanti terhubung dengan KIPK kita, itu sama, ya. Bagian-bagian yang diisi juga sesuai dengan tutorial tadi. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Sisri, ada pertanyaan? Itu sekarang belum Pak. Belum, ya. Bu Dila? Belum ada juga, Pak. Kalau belum, berarti kita cukupkan, ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, ya, Bu Nes, ya. Sebenarnya saya mau aja hari Jumat itu, tapi kayaknya kalau Jumat besok tidak bisa. Karena kebetulan kampus kita dikunjungi oleh tim visitasi pusat, ya. Alhamdulillah kita sepertinya di studio menjadi universitas, ya. Penambahan prodi juga sudah oke sepertinya. Dan minggu besok mulai dari Senin mungkin kita akan sangat sibuk sekali. Bu Dila juga akan sibuk, ya. Jadi
kampus kita ini cukup komplit ya, mulai dari Akbid lanjut Stikes lanjut Ikes lanjut universitas, jadi komplit ya. Jadi semua alur perubahan status itu diikuti semua ya, mulai dari dasar. Jadi mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya takutnya Sabtu juga sibuk nih. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Saya kalau Sabtu itu sibuk, saya paling takut itu ya. Nah, saya harus ke Padang. Hari ini setelah ini. Harus ke Padang. Ya. Semangat Pak Dek, Bu Dila. Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ingin ditonton kembali, ini juga saya rekam ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita share lagi di tempat tadi. Itu semua video yang saya ajar yang mulai dari D3, S1, ya, sekarang S2 itu ada di sana ya. Silakan Bapak Ibu kalau seandainya bermanfaat nanti silakan lihat. Karena foto Bapak Ibu juga ada di sana ya. Ya video kita ada di sana. Ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih Pak. Saya tutup ya.